Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak di rumah, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Anak-anak yang soleh-solihah, pada kesempatan kali ini Bapak akan mempraktekkan life skill menyapu di rumah. Ayo anak-anak, siapa di antara kalian yang sering menyapu? Atau ada yang belum bisa menyapu di rumah? Nah, pada kesempatan kali ini Bapak akan memberikan contoh tata cara menyapu lantai. Ya. Anak-anak, tentunya dalam hal menyapu ini adalah perbuatan yang baik ya. Nah, oleh karena itu, mengingat menyapu ini adalah perbuatan yang baik, oleh karena itu kita harus melakukan menyapu ini dengan tangan kanan. Ya, ingat dengan tangan kanan. Lalu kemudian karena menyapu ini juga kegiatan yang baik, maka kita mulai dengan membaca bismillah. Gimana bunyinya? Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, kita mulai yuk. Anak-anak, tentunya pada kesempatan kali ini Bapak mencontohkan ini menyapu di ruang guru. Mungkin berbeda dengan di rumah kalian ya. Ketika di rumah mungkin banyak perabot, kursi atau apa. Maka apa yang harus kita lakukan dulu? Kita harus menata barang-barang tersebut supaya memudahkan kita dalam hal menyapu. Contohnya ini anak-anak. Ini ada kursi ya, sedangkan di bawahnya ada kotoran. Nah, alangkah baiknya kita pindahkan dulu supaya lebih mudah untuk menyapu ya anak-anak. Lalu kemudian kalau kolongnya sudah bersih, maka kita simpan lagi kursinya. Anak-anak kalau menemukan ada kotoran yang seperti ini yang susah untuk disapu, nah maka kita boleh menggunakan tangan kita yang lain untuk mengambil kotoran tersebut. Dan ingat, kita buangnya ke tempat sampah ya. Anak-anak, ada baiknya ketika menyapu kita tidak langsung membuang keluar, tapi kita menggunakan yang namanya pangki ya, untuk menampung kotoran yang kita sapu tersebut. Tapi kalau tidak ada pangki, mungkin kita boleh nanti keluarkan ke area yang ada tanahnya. Itulah anak-anak contoh dari tata cara menyapu ya. Mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat untuk kalian semua. Semoga anak-anak bisa mempraktekkan di rumah ya. Belajar membantu ibu, orang tua di rumah menyapu lantai. Ingat, an-nazafatu minal iman. Kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Allahu jamil yuhibbul jamal. Allah itu maha indah yang Allah itu maha indah dan menyukai keindahan. Oleh karena itu mari kita perindah rumah kita dengan berbanyak membersihkan rumah ya. Salah satunya dengan menyapu. Alhamdulillahilladzi atamana wa safana wa jalana minal muslimin. Alhamdulillah anak-anak sudah selesai makan. Bagaimana anak-anak kalau di rumah kalau sudah selesai makan sudah baca doa tidak? Harus baca doa ya. Karena ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang harus selalu kita syukuri dan mengucapkan hamdalah. Anak-anak, setelah makan dan juga minum, nah ini ternyata anak-anak tidak sembarangan ada tata caranya juga. Jadi makan jangan sampai menyisakan. Lihat apa ya? Tidak menyisakan satu butir nasi pun. Karena innal mubazirina karena ikhwana syayatin. Mubazir itu adalah temannya setan. Oleh karena itu kalau kita makan harus habis ya, seperti ini. Jangan sampai bersisa. Nah, anak-anak setelah makan jangan lupa kita cuci ya. Kita cuci
wadah, tempat makan dan tempat minum yang habis kita pergunakan. Kita cuci ya. Sekarang kita akan mempraktekkan bagaimana cara mencuci piring dan mencuci gelas. Anak-anak, setelah tadi kita makan dan minum, tentunya kita juga punya kewajiban untuk mencuci tempat makan, tempat minum yang sudah tadi kita kerjakan. Ini merupakan salah satu tanggung jawab kita, karena ini sudah kita gunakan, maka kita tanggung jawab untuk membersihkannya juga. Anak-anak di rumah juga seperti itu ya, minimal piring atau gelas yang setelah Ananda di rumah gunakan, cuci sendiri. Nah, anak-anak, bagaimana cara mencuci peralatan makan kita dengan baik? Nah, anak-anak, tentunya di rumah pasti ada alat cuci yang lebih bagus dari ini ya. Tapi ini tidak apa-apa, kalau ada spons seperti ini di rumah tidak apa-apa. Mulanya spons ini kita kasih sunlight ya, atau semacam alat sabun cuci yang lain boleh. Nah, setelah itu piring atau mangkoknya kita basahi dulu ya dari noda-noda tadi. Setelah beres, nah kita gosok dengan spons kita. Pertama yang dalam dulu ya anak-anak, yang dalam. Nah, setelah yang dalam, tentunya kita juga harus mencuci bagian luarnya juga, tapi dengan bagian spons yang lain, yang bawahnya. Kita cuci yang belakangnya ya anak-anak, seperti ini. Lalu kemudian kita cuci bagian lainnya seperti itu ya anak-anak ya. Kita cuci bagian dalam dan bagian luarnya. Nah, sama ini di gelas juga ya. Nah, bedakan yang bagian dalam dan untuk bagian luar ya anak-anak ya. Nah, setelah kita basahi dengan sabun, maka kita bilas dengan air bersih tentunya. Kita bilas sampai tidak ada sabun yang menempel di gelas atau di peralatan makan kita ya anak-anak. Kita gosok-gosok dengan tangan kita. Sampai tidak ada sabun yang menempel. Kalau sudah, simpan. Nanti mungkin di tempat di rumah kalian ada tempat untuk menyimpan gelas atau piring ya. Nah, anak sama ya seperti mencuci gelas tadi. Jadi usahakan jangan sampai ada yang namanya sabun yang masih menempel. Nah, kita simpan. Nah, kalau di rumah pasti anak-anak punya peralatan atau tempat yang lebih memadai ya. Nah, gitulah anak-anak sedikit tutorial tentang mencuci piring dan gelas ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan anak-anak mudah-mudahan di rumah bisa mempraktekkan. Jadi setelah anak-anak makan, anak-anak bisa mencuci minimal piring atau gelas yang selesai anak-anak pergunakan di rumah. Terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Sehat semuanya? Alhamdulillah ya. Pada kali ini Ibu akan mempraktekkan bagaimana contoh life skill. Salah satu life skill sehari-hari adalah menyetrika ya. Menyetrika itu membuat pakaian kita menjadi rapi. Nah, pertama-tama yang ingin Ibu beritahukan kepada anak-anak kalau menyetrika di rumah itu kan menggunakan listrik ya. Anak-anak pastikan dulu sebelum menyalakan posisi untuk menaruh setrikaannya itu
berdiri ya. Karena nanti kalau sudah nyala, bagian yang ada besinya kan panas ya. Anak-anak harus berhati-hati. Jadi pastikan anak-anak tahu pertama di mana tempat meletakkan setrikanya dengan berdiri. Letakkan di sebelah kanan ya, dekat tangan kanan kita. Nah, kemudian kita mulai ya menyetrikanya ya. Jangan lupa membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, setelah listriknya terpasang, ada yang setrikanya nyala, ada yang tidak ya. Tuh, yang ibu sudah nyala, berarti sudah mulai panas. Hati-hati ya. Nah, kemudian siapkan pakaian yang akan disetrika. Nih, ibu mau menyetrika baju koko sekarang. Nah, ini ya. Boleh diletakkan dulu pakaiannya. Nah, pakaian itu kan bermacam-macam ya kainnya anak-anak. Ada yang kainnya katun, ada yang kain linen, kemudian kain sutra. Nah, di setrikaan kalian itu ada bermacam-macam ya tulisan. Sudah bisa baca kan? Oh, ini kain sintetik. Oh, ini kain katun. Coba disetting setrikanya sesuai dengan kain yang akan disetrika. Kalau misalnya anak-anak bingung, boleh tanya sama bundanya ya. Bunda, aku mau setrika seragam. Yang mana ya bunda? Gitu. Supaya tidak terlalu panas atau tidak terlalu rendah panasnya sehingga nanti kurang rapi. Ya. Oke. Ini kita coba dulu ya. Boleh dicoba dulu setrikanya ke kain yang di bawah. Coba baru dipegang. Oh, kalau sudah panas, kita bisa mulai menyetrika ya. Setrika dulu anak-anak bagian lengannya. Boleh ya, seperti ini. Setrika dulu lengannya. Bagian kanan dan kiri. Kemudian kalau ada kancingnya, boleh dikancingkan dulu ya. Boleh dipasangkan dulu kancingnya. Kemudian selanjutnya disetrika bagian badannya. Pegang dengan tangan kanan, hati-hati ya. Ya, seperti ini. Lehernya juga ya. Nah, kalau mau taruh berdiri ya. Kemudian digeser. Ada yang bagian yang belum tersetrika. Ya, boleh geser lagi. Tangan kanan untuk menyetrika, tangan kiri untuk menggeser atau merapikan posisi pakaiannya. Nah, kalau sudah dibalik ya. Dibalik. Kadang-kadang ada kain yang sulit sekali disetrika. Kalau sulit disetrika gimana? Mungkin ada yang mamahnya suka pakai pelicin pakaian saat menyetrika. Boleh dipakai ya. Ya, misalnya ada pelicin pakaian ya. Misalnya sulit, boleh cara menyemprotkannya tidak dekat-dekat tapi agak jauh saja ya. Nah, supaya menyebar. Kemudian baru disetrika kembali. Nah, kalau sudah, jangan lupa matikan dulu setrikanya ya. Boleh. Untuk setrika yang seperti ini ada yang diputar, ada yang dipencet. Nah, oke, sudah ibu matikan, kemudian dicabut listriknya ya. Nah, setelah itu boleh dilipat atau digantung. Kali ini ibu mau gantung saja ya, supaya rapi. Dimasukkan di bagian leher.
menyetrika, ucapkan alhamdulillah ya. Pakaian yang bersih dan rapi, insya Allah Allah sangat menyukainya, karena Allah menyukai yang bersih dan indah ya. Salah satu manfaat menyetrika pakaian adalah membuat pakaian menjadi lebih rapi dan indah yang Allah sukai. Begitu anak-anak, boleh dicoba di rumah, ditemani oleh ayah atau bunda atau kakaknya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.